Halo teman-teman. Laut adalah sumber daya alam yang keberadaannya sangat luas ya. Bahkan lautan atau samudera ini merupakan bagian yang paling besar dari permukaan bumi. Laut yang merupakan sekumpulan air asin yang mempunyai luas hingga menutupi 2/3 dari luas permukaan bumi. Jadi bisa terbayang ya perbandingan antara daratan dan juga lautan. Dari beberapa lautan juga sering disebut dengan samudra, sehingga samudra tentu lebih luas daripada lautan ya. Dari beberapa lautan kita akan mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Penasaran kan apa saja lautan terluas di dunia? Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua teman-teman. Oke, lanjut. Laut Andaman. Yang pertama ada Laut Andaman. Laut ini termasuk dalam kategori laut terluas di dunia, yaitu Laut Andaman. Laut Andaman ini mempunyai luas sekitar 564,879 km persegi. Laut Andaman ini terletak di Thailand, yakni di tenggara Teluk Benggala. Laut Andaman ini juga merupakan bagian dari Samudra Hindia, teman-teman. Laut Andaman ini mempunyai panjang sekitar 1200 km, yakni dari arah utara hingga ke selatan, dan memiliki lebar sekitar 650 km dari timur ke barat. Laut Andaman ini mempunyai kedalaman rata-rata 860 meter dan kedalaman maksimum dari Laut Andaman ini mencapai 3.777 meter, teman-teman. Laut Cina Timur. Yang selanjutnya ada Laut Cina Timur. Setelah Laut Andaman, ternyata ada yang lebih luas lagi, yakni Laut Cina Timur. Mengapa dinamakan sebagai Laut Cina Timur? Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di sebelah timur negara Cina. Laut Cina Timur ini mempunyai luas sekitar 664,594 km persegi. Laut Cina Timur yang juga disebut sebagai Laut Tiongkok Timur ini merupakan laut tepi yang membentang di sebelah timur Cina, yang menghubungkan Jepang, Korea, dan juga pesisir timur Cina, teman-teman. Menurut peta, kalau Laut Cina Timur ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Keberadaan Laut Cina Timur ini juga dibatasi oleh beberapa negara. Negara yang berdekatan dengan Laut Cina Timur ini adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan juga Tiongkok. Ada sebuah sungai yang terhubung dan bermuara di Lautan Cina Timur. Ia adalah ekosistem Sungai Yangtze atau Changjiang. Sungai ini merupakan sungai terbesar yang bermuara di Lautan Cina Timur. Laut Cina Timur ini juga mempunyai beberapa karang yang berada di dasar lautnya, teman-teman. Laut Hudson. Laut terluas selanjutnya adalah Laut Hudson. Jika dibandingkan dengan Laut Andaman dan Laut Cina Timur, Laut Hudson ini yang paling besar. Laut Hudson mempunyai luas sekitar 730,121 km persegi. Laut Hudson ini merupakan sebuah teluk di timur Laut Kanada, teman-teman. Menurut WHO, kalau Laut Hudson ini merupakan bagian dari Samudra Arktik. Laut Hudson sebelah timur terhubung dengan Samudra Atlantik oleh Selat Hudson. Sementara di utara dihubungkan dengan Selat Foxe, Selat Fury, dan juga Selat Hekla. Seluruh pulau di teluk ini dan di Teluk James merupakan bagian dari Kepulauan Nuvatut. Laut Okhotsk.
Nah, laut ini merupakan laut yang lebih besar lagi. Laut ini mempunyai luas mencapai 1.392,125 km persegi. Laut ini merupakan laut yang berada di wilayah Samudra Pasifik di bagian barat, di semenanjung Kamchatka di sebelah timur, Kepulauan Kuril di sebelah tenggara, Pulau Hokkaido di sebelah selatan, dan juga Pulau Sakhalin di sebelah barat dan Siberia di sebelah utara. Laut Meksiko. Yang selanjutnya ada Laut Meksiko. Laut Meksiko merupakan laut yang berada di dekat Meksiko. Laut ini mempunyai luas sekitar 1.507,639 km persegi. Laut Meksiko merupakan bagian dari Laut Karibia. Laut Meksiko juga menjadi laut yang sangat istimewa ya. Mengapa demikian? Ya, hal ini dikarenakan Laut Meksiko terdapat sebuah fenomena alam yang sangat langka dan juga menakjubkan. Fenomena alam ini menjadi bukti pembenaran dari kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Fenomena yang ditemukan di Laut Meksiko ini, yaitu ada sungai yang mengalir di bawah laut, dan ini merupakan hal yang langka terjadi ya. Sungai di dasar laut ini ditemukan oleh seorang penyelam, dan ia bernama Jack West, yang tengah melakukan penelitian dasar laut untuk mengisi program Discovery Channel. Nah, kebetulan lokasi yang diambil adalah bawah Laut Meksiko, tepatnya di Canota Angalita. Sebelum menemukan sungai tersebut, Jack West dikejutkan dengan keberadaan air tawar di antara air laut yang terasa asin. Untuk mengobati rasa penasarannya, akhirnya ia memutuskan untuk menyelam lebih dalam lagi, dan di kedalamannya lebih dalam, ia menemukan adanya sungai yang mengalir, teman-teman. Wah, sangat unik ya. Laut Bering. Yang selanjutnya ada Laut Bering. Laut Bering merupakan laut yang lebih luas lagi. Laut Bering ini memiliki luas laut sekitar 2.261,70 km persegi. Laut Bering merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut Bering ini merupakan lautan yang terdiri dari cekungan yang dalam, dan juga ada sebuah sejarah yang cukup terkenal yang membahas tentang Laut Bering ini. Bahwasanya banyak ilmuwan yang percaya bahwa sejak zaman es terakhir, permukaan laut menjadi cukup rendah untuk memungkinkan manusia dan hewan untuk melakukan migrasi dengan berjalan kaki dari Asia ke Amerika Utara di kawasan yang sekarang dikenal dengan sebutan Selat Bering. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Jembatan Bering. Dari jalur inilah sebagian ilmuwan percaya bahwa awal masuknya manusia ke Amerika Serikat melalui jalur ini. Laut Bering ini juga memiliki ekosistem yang aktif. Ada banyak sekali binatang dan tumbuhan yang hidup di sekitar Laut Bering ini. Bahkan Laut Bering ini merupakan rumah bagi beberapa satwa liar yang sangat menarik di dunia, teman-teman. Laut Tengah. Yang selanjutnya ada Laut Tengah. Untuk laut yang mempunyai ukuran yang lebih luas lagi adalah Laut Tengah. Laut Tengah ini merupakan laut terluas nomor 3 di dunia. Luas Laut Tengah ini mencapai 2.509,696 km persegi. Laut Tengah ini juga mempunyai nama lain, yakni Laut Mediterania. Laut Tengah merupakan laut antar benua yang berada di antara Eropa, Asia, dan juga Afrika, teman-teman. Laut Tengah merupakan laut yang mempunyai sejarah yang sangat penting, di mana pada masa lalu laut ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat sibuk. Laut Karibia. Yang selanjutnya ada Laut Karibia.
Laut Karibia merupakan laut dengan luas 2.525.926 km persegi. Laut Karibia ini merupakan laut tropis yang letaknya bersebelahan dengan Samudra Atlantik dan juga Tenggara Teluk Meksiko. Seperti halnya laut yang lain, kalau Laut Karibia juga merupakan lautan yang dibatasi oleh kawasan lain yang berada di sekelilingnya, teman-teman. Laut Karibia ini juga mempunyai titik terdalam di wilayah Palung Cayman, yakni Palung yang berada di antara Kuba dan juga Jamaika. Kedalaman yang paling dalam dari laut ini mencapai 7.500 meter, teman-teman. Laut Cina Selatan. Nah, yang terakhir ada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan juga disebut dengan Laut Tiongkok Selatan. Laut ini merupakan laut terluas di dunia dengan luas 2.974.615 km persegi. Laut Cina Selatan juga merupakan laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut Cina Selatan saking besarnya sehingga disebut juga sebagai badan laut terbesar di dunia, teman-teman. Wah, pasti kalian baru tahu kan? Nah, itulah laut terluas di dunia. Sangat disayangkan ya, Laut Indonesia tidak termasuk dalam lautan terluas di dunia. Tapi dari itu semua, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Menurut kalian, mana lagi nih lautan terluas selain lautan yang dibahas tadi? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.